yang kencang rodaku. Apa kabar teman di rumah? Semoga semua sehat ya. Kali ini kami akan mengajak kalian bertualang melihat keindahan Pulau Mendanau di Kecamatan Selat Ngasih, Provinsi Bangka Belitung. Aku Jeff, si bolang dari Selat Ngasih. Cepat. Ini Radit, cita-citanya ingin jadi pelari nasional. Lang. Kalau Hadi, hobinya berenang. Dia ingin jadi polisi. Ayo bolang. Sedangkan Tio paling suka memancing. Yap, kami sedang asik main balap roda dari ban bekas. Apalagi lintasannya di atas jembatan bakau yang berkelok dan sepi. Wih, permainannya jadi makin menantang. Dibutuhkan keseimbangan dan konsentrasi yang tinggi, teman. Kalau tidak, bisa tercebur nanti. Oh iya, tempat kami bermain ini adalah hutan bakau yang ada di Desa Petaling. Kami bisa menyusuri rimbunnya hutan bakau melalui jembatan kayu sepanjang 600 meter ini. Lihat, ujung jembatannya sudah terlihat. Ayo, melaju! Yeeha! Akhirnya kami bisa menaklukkan lintasan ini. Ayo, dayung sampahnya. Teman di rumah, perkenalkan nih permainan unik dari desaku. Namanya tarik tambang sampan. Permainan ini adalah permainan khas daerah pesisir yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Saat bertanding, kami dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk ukuran sampan seperti ini bisa diisi oleh 3 orang pemain. 2 orang bertugas untuk mendayung dan 1 orang lagi bertugas memegang erat tali tambangnya. Bermain tarik tambang sampan dilakukan dengan saling mendayung ke arah yang berlawanan. Pemain pendayung maupun pemegang tali sepertiku mempunyai peran yang sama penting. Meskipun mendayungnya kuat, kalau tali tidak bisa dipertahankan dan terlepas, berarti kita kalah. Kalau perahu kita tertarik tim lawan sampai melewati bendera, berarti kita juga kalah. Teman, semangat kami sudah mirip atlet perahu naga belum? Itu loh, kakak-kakak atlet dayung yang berlaga di Asian Games 2018. Kelak, kami juga ingin seperti mereka, bisa berprestasi untuk Indonesia. Ya, perahuku karam. Basah semua deh. Selain kekuatan mendayung dan pegangan tali, keseimbangan perahu juga harus dijaga. Kalau tidak, nasibnya akan basah kuyup seperti kami. Astaga, tasku basah. Duh, semoga buku PR-ku nggak ikutan basah. Bisa gawat nanti. Ya, bukunya basah semua. Tunggu dulu teman. Aku punya cara jitu mengeringkan buku seperti sedia kala lagi. Teman di rumah, pasti kalian juga pernah kan buku kalian basah? Entah basah karena kehujanan atau terkena air laut sepertiku tadi. Pertama, setelah dipastikan tidak ada air yang menetes lagi, jemur buku pada matahari tidak langsung dan di tempat yang berangin. Misalnya dengan dijemur di bawah pohon di tepi pantai seperti ini. Tujuannya supaya kertas tidak mudah sobek. Kedua, setelah kering,
tindih buku dengan buku-buku yang lebih tebal dan berat. Tujuannya supaya buku tidak bergelombang. Terakhir, ganti sampul buku supaya buku terlindung dari kotoran dan terlihat rapi. Nah, itu tadi tips mengeringkan buku yang basah ala si Bolang. Selamat mencoba ya. Ah, itu dia. Kakak sudah menunggu kita. Kemana mi kak nih? Siap main kak tang itu teh. Kakak lah nunggu lama, rengit nambun. Maaf kak, kami siap main suatang itu teh enggak? Itu ambil alat, tolongnya kakak nyari ketam. Oh iyalah. Nah, punya kak. Sekarang air laut sedang surut nih teman. Saatnya kita berburu si Raja Japit hutan bakau alias ketam. Ayo cari lubang persembunyiannya. Teman, Pulau Mendanau di Selat Nasik ini mempunyai hutan bakau yang sangat indah dan masih terjaga. Sehingga menjadi rumah bagi beberapa jenis flora dan fauna khas pesisir. Selain untuk mencegah abrasi pantai, hutan bakau di sini juga dihuni oleh ketam atau kepiting bakau yang menjadi primadona nelayan di sini. Kata kakak, ketam adalah binatang yang mudah marah. Kalau sudah marah, dia tidak akan melepaskan capitnya sampai musuhnya mati. Duh, serem ya. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan sifatnya yang pemarah itu. Sepertinya lubang ini ada penghuninya, teman. Setelah menemukan lubang persembunyian si ketam, langsung kita pancing dengan galah yang ujungnya diberi besi bengkok. Gerakan galah maju mundur untuk memancing kemarahannya. Kalau sudah marah, kepiting akan menjepit ujung besinya. Berhasil! Itu amun belari deras. Kan aku udah sebenarnya. Deras kau lah. Iyalah aku. Radit. Beraninya ngajak balapan lari sama ketam. Kalau berani lomba lari sama Kak Zohri itu yang juara dunia atletik junior. Duh, perut sudah keroncongan nih. Nggak sabar menikmati lezatnya ketam bakar. Pastikan ketamnya bersih dari lumpur dan pasir ya. Setelah itu, tinggal letakkan kepiting di atas bara api. Ketam bakar buatan kami tidak memakai bumbu apapun. Karena ketam bakau tiap hari berendam di air laut. Jadi rasanya sudah gurih dan dagingnya manis. Jangan lupa ketamnya dibolak-balik ya, supaya masaknya merata. Memasak kepiting tidak membutuhkan waktu yang lama kok. Cukup lihat cangkangnya saja. Kalau cangkang sudah berubah warna menjadi kemerahan, tandanya ketam sudah matang. Di balik cangkangnya yang keras, kepiting mempunyai daging yang lembut, lezat, dan bergizi tinggi. Apalagi ketam di sini kebanyakan ukurannya jumbo. Jadi dagingnya tebal dan manis. Daging kepiting termasuk makanan laut yang bergizi tinggi karena mengandung protein, vitamin, dan asam lemak omega 3 yang baik untuk pertumbuhan kita. Nah, kalau Radit suka makan ketam, mungkin tulang kakinya bisa sekuat Kak Zohri idolanya. Oh iya teman, kata Ibu Menteri Susi, anak Indonesia harus suka makan hasil laut sendiri ya, supaya kita makin sehat dan cerdas. Satu, dua, ayo nyabur.
Untuk mencari ikan karang, kami biasanya menggunakan teknik molo atau cara berburu ikan secara tradisional menggunakan anak panah dari kerangka besi. Sebelum menyelam, aku harus ambil nafas dalam-dalam supaya bisa mengikuti arah gerak ikan. Ya, tembakanku meleset. Percobaan pertama belum beruntung nih. Molo memang susah-susah gampang. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ada beberapa hal yang harus dilatih, teman. Pertama, harus pandai menyelam. Karena semakin lama kita bisa menahan nafas di dalam air, maka kesempatan mendapat ikan juga semakin besar. Kedua, kita harus mempunyai penglihatan yang jeli. Karena ikan buruan kita biasa bersembunyi di antara tumbuhan laut dan terumbu karang. Ketiga, harus konsentrasi tinggi supaya kita bisa membidik ikan tepat sasaran. Wah, Radit dapat ikan. Teman, ikan di sini memang sudah mulai berkurang. Hal itu disebabkan karena terumbu karang di sekitar sini banyak yang mati. Kata Bapak, ini karena terjadi peristiwa alam pemutihan karang secara tiba-tiba. Meskipun kami sedih dengan fenomena alam ini, namun kami akan berusaha melestarikan laut desa kami supaya ikan-ikan kembali datang dan tinggal di sini. Duh, mataharinya terik sekali. Gimana kalau kita singgah dan berteduh di karambanya Paman? Saat kami datang, pas kerapunya mau makan siang. Teman, menurut buku yang kubaca, kerapu merupakan salah satu predator laut yang mendiami laut dangkal, laut dalam, bahkan hingga muara sungai. Ikan ini tergolong menjadi ikan predator karena memiliki gigi yang banyak dan tajam. Selain itu, dia juga mempunyai mulut yang lebar. Jadi, jangan coba-coba memasukkan tangan kalian ke air ya. Kalau kena gigit, pasti sakit. Ikan kerapu ada bermacam-macam jenis. Ada kerapu tiger yang bertotol-totol mirip macan. Ada kerapu cantik, ada kerapu keretang yang beratnya bisa lebih dari 30 kg. Dan yang ini adalah primadonanya, kerapu sonok. Ikan kerapu sonok mempunyai harga yang paling mahal karena dagingnya yang super lezat. Oh iya, kerapu di sini adalah hasil pembesaran bibit. Namun, ada juga kerapu dari hasil tangkapan nelayan. Kerapu dari hasil penangkapan nelayan biasanya diletakkan di jaring terpisah, teman. Karena biasanya masih sedikit stres dan beberapa ada yang terluka kena pancing atau jaring. Nah, Paman punya cara unik nih untuk mengobati ikannya, yaitu dengan memasukkannya ke dalam air tawar. Iya, cukup sediakan air tawar di dalam wadah. Setelah itu, tinggal masukkan ikan kerapu yang sakit ke dalam wadah berisi air tawar tersebut. Tapi jangan lama-lama ya. Cukup 5 menit saja. Kata Paman, pengobatan menggunakan air tawar dipercaya dapat mempercepat penyembuhan luka pada ikan. Lang, inilah selesai. Kita pindah ke jaring yang... Bahkan untuk kerapu jenis sonok harus dicuci menggunakan air tawar setiap seminggu sekali supaya ikannya sehat dan terhindar dari penyakit. Sebagai negara kepulauan, hasil ikan dari laut kita memang melimpah, teman. Jadi, ayo makan ikan. Hehehe. Nanti setelah istirahat siang, kita susul Paman ke kebun sahang yuk. Teman, ini dia
salah satu tanaman unggulan dari Selat Nasik. Yup, sahang. Kebanyakan orang mengenalnya sebagai lada atau merica. Menurut buku yang kubaca, tanaman yang mempunyai rasa pedas dan hangat ini merupakan salah satu barang perdagangan kelas dunia. Tak heran, dahulu Belanda sampai menjajah Indonesia hanya untuk mengumpulkan rempah-rempah yang salah satu diantaranya sahang ini. Oh, iyalah. Ami kamu ke situ ya, tangga. Oh iya. Banyak nak masak ke sana. Iya. Karena batang pohonnya sudah merambat tinggi, kami harus menggunakan tangga untuk memanennya. Pilih yang sudah berwarna kuning atau merah ya. Tandanya biji sahang sudah tua dan masak. Kata paman, sahang baru bisa berbuah setelah usia 3 tahun. Dalam setahun, sahang di kebun paman bisa panen sebanyak 2 kali. Dari 3.000 batang pohon yang dimiliki paman, biasanya bisa menghasilkan 1,5 ton sahang sekali panen. Itu tuh suara nak mirawan itu tuh, coba ambil suara rasa manis. Ini kan? Nak mirau. Ini kan? Suara manis rasa. Ini. Oh. Rasa? Iya, kau rasa Weh. suara manis. Apa dah? Itulah, belum badik benar dah kau makan ni. kulit tu. Kau nambah pedas, nambah deras kau pelarian. Oh iya teman, setelah dipanen, buah sahang belum bisa langsung digunakan. Masih ada proses selanjutnya. Sebelum menjadi sahang siap pakai, buah sahang harus direndam ke dalam air. Buah sahang dalam karung direndam kurang lebih selama 4-7 hari. Tujuannya supaya mempermudah proses pengupasan kulit buahnya. Kebetulan di dalam kotak ini sudah ada rendaman dari panen sebelumnya. Ayo bantu paman angkat sahangnya. Bau sahang rendaman memang kurang sedap teman. Tapi tiap butir sahang merupakan butiran mutiara buat kami. Hehehe. Mencuci sahang juga harus pakai alat khusus. Kalau zaman dulu, alat yang dipakai terbuat dari anyaman rotan. Tapi sekarang, setelah rotan langka, kami biasa memakai penutup makanan seperti yang ada di meja makan kalian juga. Alat ini dipilih karena mempunyai banyak lubang-lubang kecil yang ukurannya lebih kecil dari biji sahang. Sehingga tak perlu khawatir biji sahang akan berjatuhan. Selain itu, lubang-lubang ini akan membantu mengupas kulit buah sahang saat digilas menggunakan tangan seperti ini. Jadi kita tak perlu capek mengupas jutaan buah sahang ini satu persatu. Kalau sudah bersih, sahang ini harus dijemur dahulu sebelum digunakan sebagai bumbu masak. Indonesia memang seperti kepingan surga. Alamnya indah dan kaya hasil buminya. Sepertinya air laut sudah surut. Ayo kita bermain di pantai. Demam Asian Games tidak hanya dirasakan masyarakat di Jakarta dan Palembang saja. Kami di Belitung juga merasakan sukacitanya. Salah satunya, kami jadi rajin berlatih atletik bersama. Selain demam Asian Games, latihan ini kami lakukan untuk seleksi atletik di sekolah menjelang Pekan Olahraga Daerah. Kali ini kami latihan lari estafet. Cabang lari ini akan dilakukan secara beregu. Kami harus mengoper tongkat estafet kepada teman kami selanjutnya. Meskipun kami tinggal jauh di desa, tapi kami juga selalu mendapatkan informasi berita di radio dan televisi tentang pertandingan Asian Games. Apalagi kalau yang dipertandingkan adalah cabang lari. Karena kami semua mengidolakan Kak Zohri. Timku menang. Menang.
Raihlah cita-citamu dengan usaha yang keras. Karena untuk menjadi atlet tidak melihat dari daerah mana kamu berasal, tapi baktimu untuk Indonesia tercinta.